Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Shalom. Berkah Om Swastiastu. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman baik-baik saja ya. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu dong kalau Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Masing-masing dari kedua negara itu memiliki rentan waktu yang berbeda dalam menjajah Indonesia. Jepang jauh lebih sedikit dan sebentar dibandingkan Belanda. Teman-teman semua pasti sudah pada tahu dong berapa lama bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Benar, 3,5 abad. Bagaimana kalau Jepang? Ada yang tahu nggak? Benar sekali, 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Nah, kalau teman-teman semua membaca buku atau membaca artikel di internet, atau mungkin menonton video-video yang ada di internet, baik itu dari YouTube ataupun dari situs video lainnya, teman-teman semuanya pasti sudah tahu dong kalau bangsa Jepang saat itu sangat licik dan kejam dalam menjajah Indonesia. Namun walaupun begitu, periode kependudukan Jepang di Indonesia itu merupakan salah satu periode yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Jepang saat itu memiliki tujuan untuk mempersemakmurkan semua negara yang ada di Asia, terutama Asia Tenggara dan Asia Timur Raya. Lalu bagaimana sih latar belakang Jepang untuk merealisasikan tujuannya itu? Dan kira-kira seperti apa kehidupan bangsa Indonesia saat masa kependudukan Jepang? Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya perkenalkan, nama saya Suhat Nasmi, mahasiswa PLP Untak tahun 2020 yang ditugaskan melaksanakan PLP di SMA Negeri 8 Palu. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang proses dan latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia, serta situasi dan kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan juga militer. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa dulu bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar teman-teman dalam mempelajari materi ini lebih mudah dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sudah siap semuanya? Berdoa, kita mulai. Doa, Tuhan. Gimana teman-teman semua? Sudah tidak sabarkan untuk memulai pembahasannya? Kalau begitu, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Tidak bisa kita mungkiri, pada saat sekarang ini, Jepang merupakan negara paling maju di Asia. Bahkan banyak memberi bantuan kepada Indonesia. Namun, di dalam Perang Dunia Kedua, yang berlangsung pada tahun 1939 sampai 1945, Jepang sangat ingin membangun imperium di Asia dengan tujuan untuk menguasai benua tersebut. Jepang beranggapan bahwa Amerika Serikat adalah penghalang utamanya. Sehingga, sebelum Jepang menyerang Asia, pada Desember 1941, Jepang melumpuhkan armada pasukan Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Pangkalan armada Amerika Serikat di Pulau Hawaii, tepatnya di Pearl Harbor, dengan tiba-tiba diserang oleh Jepang. Dengan melakukan hal tersebut, Jepang telah membuka jalan untuk menduduki benua Asia, terutama Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Setelah sekitar 5 jam penyerangan di Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyatakan perang kepada Jepang. Jepang menyerang markas-markas Belanda yang berada di Tarakan, Sumatera, dan juga Jawa pada tanggal 18 Maret 1942. Belanda menyerah tanpa syarat yang diwakilkan oleh Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, yaitu Letnan Jenderal Terpoorten atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Imamura.
Maka saat itu berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dengan resmi dimulai pendudukan Jepang di Nusantara. Sebenarnya pada tahun 1936, Ketua Persatuan Pegawai Bestur atau yang sekarang kita kenal sebagai Pamong Praja, Bumi Putra, bernama Sartono Karto Hadikusumo mengajukan petisi kepada pihak pemerintah Hindia Belanda yang terkenal dengan sebutan Petisi Sutarjo. Nah, Petisi Sutarjo ini berisi tentang permintaan dilakukan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda untuk membuat rancangan pemerintahan bagi Indonesia walaupun tengah berada dalam kekuasaan Belanda. Pemerintahan dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun atau sesuai dengan hasil perundingan. Nah, pada waktu berbarengan, beberapa negara di Asia Tenggara telah dikuasai oleh Jepang dan keberadaan Belanda di Indonesia juga berbahaya. Jepang yang melakukan propaganda 3A sehingga memperkuat kedudukannya di Asia. Karena merasa terancam, pihak Belanda yang bersikeras semakin membuat kaum pergerakan nasional Indonesia yakin apabila Belanda tetap berkuasa, maka Indonesia tidak akan merdeka. Propaganda Jepang yang menyuarakan kemerdekaan bagi negara-negara Asia memperoleh simpati dari rakyat Indonesia. Agar dapat mengambil alih Indonesia dari Belanda, Jepang menyerbu sejumlah markas milik Belanda yang terletak di daerah Tarakan, Sumatera, dan Jawa pada 8 Maret 1942. Pihak Belanda melalui Letnan Jenderal Hatterforten menyerah tanpa syarat pada pihak tentara Jepang yang diwakilkan oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, hal tersebut disepakati melalui Perjanjian Kalijati yang dilaksanakan di Subang, Jawa Barat. Perjanjian Kalijati berisi tentang penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda atas daerah penjajahannya di Indonesia kepada pihak Jepang. Sebenarnya tujuan Jepang sama dengan Belanda, yaitu untuk menjajah. Namun kedatangan Jepang disambut lebih baik oleh bangsa Indonesia. Latar belakang yang menyebabkan respon bangsa Indonesia lebih baik terhadap pihak Jepang antara lain: pertama, Jepang menyerukan bahwa kedatangan tidak bertujuan untuk melakukan penjajahan, tapi untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Yang kedua, Jepang menyerukan propaganda 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Yang ketiga, Jepang mengatakan bahwa Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia yang datang untuk membebaskan rakyat Indonesia. 4. Terdapat slogan Hakko Ichiu, yakni dunia dalam satu keluarga, dan pemimpin keluarga tersebut adalah Jepang yang berupaya mewujudkan kemakmuran. Para pemimpin pergerakan juga setuju untuk melakukan kerjasama dengan pihak Jepang, di antaranya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Walaupun dua tokoh ini dikenal tokoh non-kooperatif yang kukuh, mereka setuju untuk bekerja sama kepada Jepang. Hal tersebut dinyatakan Soekarno dalam biografinya karya Cindy Adams, bahwa ketika itu Jepang sedang dalam keadaan kuat sedangkan Indonesia sedang dalam keadaan lemah, sehingga Indonesia memerlukan bantuan Jepang untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang mulai menguasai Indonesia dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Ditandai dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada awal Perang Dunia II, sebagian wilayah Belanda dikuasai oleh Nazi Jerman, tepatnya pada Mei 1940. Karena itu pihak Hindia Belanda menyatakan status siaga dan ekspor untuk Jepang dipindahkan ke Amerika Serikat dan Inggris. Pada Desember 1941, Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara. Jepang memberikan bantuan pada pasir Sumatera untuk melakukan revolusi terhadap pemerintah Belanda. Terjadi pada bulan yang sama, pada Maret 1942, Jepang berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Kekuasaan Jepang di Indonesia beragam karena kaum pribumi hidup pada status sosial mereka. Kaum pribumi mengalami perbudakan seksual, penyiksaan, dan berbagai kejahatan perang lainnya. Target utama dalam pendudukan Jepang ini adalah orang berdarah campuran Indonesia-Belanda. Sebagai upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Kemerdekaan Indonesia, atau yang kita lebih kenal dengan BPUPKI, yang kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tugas BPUPKI di sini adalah untuk melakukan persiapan sebelum kemerdekaan dan menyusun dasar negara. Kemudian tugas BPUPKI digantikan oleh Dokuritsu Jumbi Inkai atau PPKI.
atau kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat kependudukan Jepang di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa karakteristik pendudukan Jepang di Indonesia. Di antaranya yaitu, pertama, melakukan pengambilan hati rakyat Indonesia. Jepang berusaha memikat hati rakyat Indonesia dengan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan pidato para tokoh-tokoh Indonesia secara terus-menerus di radio Tokyo. Dengan begitu, rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang akan membantu kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mengikutsertakan semboyan 3G. Nah, dengan menggunakan semboyan 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel, Jepang mengaku bahwa kedatangan mereka sebagai saudara tua Indonesia yang akan membawakan Indonesia di gerbang kemerdekaan. 3. Menyerukan propaganda. Jepang menyerukan propaganda mereka yaitu propaganda 3A untuk memberi kesan pada rakyat Indonesia bahwa Jepang adalah negara yang kuat dan bisa membantu kemerdekaan Indonesia. Jepang banyak memberi rayuan, propaganda, dan juga tipu muslihat. Salah satu contohnya dengan membebaskan tokoh Indonesia dari pengasingan dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia. Dan kebenaran di balik semua itu hanyalah tipu muslihat yang dilakukan Jepang hanya untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik penjajahan Jepang dilakukan dengan cara propaganda dan tipu muslihat. Semua itu dilakukan seakan-akan kehadiran Jepang di Indonesia memberikan keuntungan dan membawa Indonesia lebih dekat dengan kemerdekaannya. Singkatnya, kependudukan Jepang di Indonesia bersifat sangat kejam. Tapi meskipun Indonesia diperlakukan dengan sangat kejam oleh Jepang, Indonesia dapat merdeka dan mengambil sisi positif dari tindakan Jepang seperti kerja paksa Romusa, mengajarkan Indonesia untuk bekerja keras, dilatih cara baris berbaris, dan cara memegang senjata, dan juga cara berperang. Keempat, sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern. Jika dibandingkan industri modern lebih berdampak jauh dan luas ketimbang industrialisasi di zaman Jepang, di zaman Belanda, terdapat perubahan dalam struktur kerja dan angkatan kerja di perkotaan. Selain itu, terjadi perubahan di kalangan buruh, di mana yang tadinya pegawai laki-laki memonopoli, namun sekarang perempuan juga bisa ikut serta dalam berbagai profesi. Kini, perekonomian tidak lagi ditentukan hanya dari aspek kelas sosial, tetapi juga faktor lain seperti profesionalisme dan kelangkaan. Hal tersebut dikarenakan kreativitas menambah nilai pekerjaan di kalangan masyarakat industri. Masyarakat industri sangat menghargai orang dengan latar belakang pendidikan tinggi dan juga dengan latar belakang pendidikan lebih rendah ditempatkan pada pangkat yang lebih rendah. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak pendudukan Jepang bagi Indonesia. Nah, pendudukan Jepang di Indonesia membawa dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari kependudukan Jepang di Indonesia diantaranya yaitu, pertama, bahasa Indonesia diperbolehkan menjadi bahasa nasional. Yang kedua, Jepang memobilisasi rakyat Indonesia untuk mengambil simpati. 3. Jepang secara tegas memberikan pengakuan posisi nasional dan kesempatan memimpin bagi Indonesia. Keempat, Jepang mendukung gerakan anti Belanda dan semangat nasionalisme Indonesia. Kelima, bangun sekolah dasar 6 tahun dan juga SLTA. Keenam, membantu kooperasi di bidang ekonomi dengan tujuan kebaikan bersama. Itu tadi dampak positif dari kependudukan Jepang di Indonesia. Lalu apa dampak negatif kependudukan Jepang di Indonesia? Dampak negatif kependudukan Jepang di Indonesia diantaranya yaitu, pertama, semua organisasi politik dan lembaga warisan sosial Hindia Belanda dihapuskan. Meski nyatanya organisasi tersebut banyak memberi manfaat bagi perkembangan sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kemakmuran rakyat. Kedua, menggunakan sumber daya seperti makanan, logam, pakaian, dan minyak untuk memobilisasi perang. Dan yang ketiga, menerapkan kerja paksa atau romusa yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia.
Oke, baiklah teman-teman semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Nah, pada bidang aspek sosial, pemerintah Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa, atau yang kita kenal dengan kerja paksa. Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Tetapi, pada awalnya pembentukan Romusa ini mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia. Justru, banyak yang bersedia untuk jadi sukarelawan. Namun, semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Rakyat dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dikerja paksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma, atau sekarang kita kenal dengan Myanmar, ada yang dikirim ke Muang Thai, atau yang kita kenal dengan Thailand, dan juga sampai ke Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari, tanpa diimbangi upah dan fasilitas. Akibatnya, banyak dari mereka yang hidup dengan tidak layak, dan tidak kembali lagi ke kampung halaman, karena sudah meninggal dunia. Selain Romusa, Jepang juga membentuk Jugun Ianfu. Ini adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara, seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Perempuan-perempuan ini, selain dijadikan pekerja, mereka juga dijadikan penghibur bagi tentara Jepang. Sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi pekerja ini. Nah, pada aspek budaya, pemerintah Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi, karena diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia. Tetapi, pendapat itu bertentangan dengan keyakinan bangsa Indonesia yang berprinsip bahwa Tuhan itu Maha Esa. Bangsa Indonesia hanya menyembah kepada Sang Pencipta. Mana mungkin mereka setuju memberi hormat dan membungkukkan punggung ke arah matahari terbit. Dahulu, para seniman dan media pers Indonesia tidak sebebas sekarang. Pemerintah Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Pada aspek pendidikan, sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan. Sedangkan pada masa Hindia Belanda, hanya kalangan tertentu yang bisa mengakses pendidikan, yaitu kalangan atas atau bangsawan. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan kepada kebutuhan perang. Meskipun pada akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tetapi secara jumlah, sekolahnya menurun secara drastis. Dari semulanya 21.500 pada masa Belanda, berkurang menjadi 13.500 pada masa Jepang. Aspek ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Pada saat itu, Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Nah, kalau di bidang moneter, pemerintah Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai gulden Belanda. Hal ini dilakukan agar harga barang-barang dapat dipertahankan sebelum perang. Pada aspek politik dan militer, pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Hal ini jelas berbeda dibanding pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu, golongan nasionalis selalu dicurigai. Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasional Indonesia dari penjara seperti Soekarno, Hatta, dan juga Syahrir. Nah, jadi begitulah proses dan latar belakang Jepang melakukan pendudukan di Indonesia, serta gambaran bagaimana kondisi bangsa kita dulu saat berada di bawah penjajahan Jepang nih teman-teman semuanya. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja,
Akan tetapi manusianya juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga-tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang. Untuk memenuhi semua keinginan Jepang, melakukan berbagai cara mulai dari perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Pendudukan Jepang memang tidak berangsur lama. Dan tetapi cara-cara yang dilakukan oleh Jepang terhadap masyarakat kita pada saat itu sangatlah tidak manusiawi. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Jepang justru menyengsarakan rakyat kita pada saat itu. Selain itu, Jepang juga memiliki cara-cara yang licik untuk menguasai sumber daya alam, serta sumber daya manusia bangsa kita pada saat itu. Kalau teman-teman semuanya masih penasaran dengan seperti apa sih awal mula Jepang masuk dan menjajah Indonesia, serta bagaimana kondisi bangsa Indonesia saat berada di bawah penjajahan Jepang, teman-teman semuanya bisa mencari informasinya melalui buku-buku, melalui artikel di internet, ataupun melalui video-video yang ada di internet seperti YouTube ataupun kanal internet lainnya. Nah, teman-teman semuanya juga bisa saling bertukar informasi yang telah teman-teman dapatkan untuk dibagikan dan didiskusikan bersama dengan teman-teman yang lainnya. Sebelum saya akhiri video hari ini, saya berharap teman-teman semua dapat mengerti dengan jelas ya apa yang telah saya bahas hari ini. Kita pun sebagai generasi milenial harus menghargai kemerdekaan yang telah kita capai saat ini, karena bangsa kita mengalami proses panjang untuk bisa menjadi merdeka seperti saat ini. Baiklah, untuk mengakhiri video kali ini, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk menutup pembahasan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bersiap semuanya, berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom, serta Om Santi Santi Om. Dadah semuanya, semoga hari kalian menyenangkan.